Laras mengingat dengan jelas hari pertama ia melangkah masuk ke rumah mertuanya. Bukan dengan bunga di tangan atau senyum bahagia seperti di sinetron, tapi dengan langkah ragu, jantung berdebar, dan hati yang penuh harap. Ia datang sebagai istri sah Rama, anak sulung dari keluarga terpandang. Mereka baru saja menikah dengan pesta yang sederhana namun penuh cinta. Tapi cinta rupanya tidak cukup untuk membuka hati semua orang. Ibunda Rama, Nyonya Sulastri, menatap Laras dari ujung kaki hingga kepala. Sorot matanya bukan ingin mengenal, tapi menilai. Laras tahu betul tatapan itu. Ia pernah merasakannya ketika masih kecil, saat ibu temannya memperingatkan agar jangan terlalu dekat karena ibunya hanya penjahit keliling. Kini, puluhan tahun kemudian, tatapan itu kembali, dari ibu mertuanya sendiri. "Rama, kamu yakin ini yang kamu pilih?" Pertanyaan itu diucapkan tanpa upaya menyembunyikan nada kecewa. Rama tersenyum canggung, menggenggam tangan Laras lebih erat. "Iya, Bu. Laras istri saya." Sejak hari itu, Laras tahu ia tidak diinginkan. Tapi ia tidak menyerah. Ia bangun lebih pagi dari yang lain, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, mencoba merawat rumah dengan segala cara agar Nyonya Sulastri bisa menerimanya. Tapi kebaikan Laras tidak pernah cukup. Bahkan sekadar terima kasih pun tak pernah keluar dari mulut ibu mertuanya. Yang ada justru cibiran. "Telur rebus begini saja kurang garam, kamu ngapain aja di dapur? Kamu itu kalau masak jangan kayak orang buru-buru, rumah ini bukan kos-kosan." Laras hanya mengangguk. Ia belajar menelan sakit tanpa menunjukkan luka. Ia sadar, apapun yang dilakukannya akan tetap salah di mata Nyonya Sulastri. Rama berusaha menenangkan, tapi nyatanya ia terlalu sering memilih diam. Laras tidak menyalahkannya. Ia tahu Rama terhimpit antara dua cinta. Tapi diam juga bisa melukai. Hari-hari berlalu seperti itu. Tak ada pelukan hangat dari ibu mertua, tak ada sapaan ringan saat Laras pulang bekerja. Bahkan saat Laras membawa hadiah kecil hasil gajinya yang pertama sebagai staf administrasi, Nyonya Sulastri hanya berkata, "Kamu pikir dengan ini kamu bisa membeli restu saya?" Yang membuat Laras bertahan adalah Rama. Suaminya yang lembut, yang setiap malam memeluknya dan berkata, "Aku tahu kamu kuat, sayang. Aku minta maaf kalau belum bisa buat ibu berubah. Tapi aku percaya kamu akan menang." Kalimat itu seperti selimut di musim dingin. Tidak membuat semuanya hilang, tapi membuatnya sanggup melewati malam-malam berat. Namun kekuatan pun ada batasnya. Ada malam ketika Laras menangis diam-diam di kamar mandi, menutup mulut dengan handuk agar isaknya tidak terdengar. Ada pagi-pagi ketika ia ingin pulang saja ke rumah ibunya, tapi lalu teringat janji pernikahan, untuk saling menjaga. Jadi ia bertahan. Sampai hari itu tiba. Hari ketika semuanya berubah. Sebuah pesan masuk ke ponsel Nyonya Sulastri dari nomor tak dikenal. Foto Laras sedang bersama rekan kerjanya, Andi, sedang tertawa di sebuah kafe usai lembur. Tak ada yang aneh dari foto itu. Tapi Nyonya Sulastri melihatnya dengan prasangka. Ia menunjukkan foto itu kepada seluruh keluarga besar saat arisan, lalu dengan suara keras berkata, "Inikah menantu yang kalian banggakan? Selingkuh di belakang suami." Laras terperangah. Ia bahkan tidak diberi kesempatan menjelaskan. Rama mencoba menenangkan, tapi tak kuasa melawan arus keluarga. Dalam satu malam, ia menjadi bahan gosip, dipandang hina, dan diusir dari rumah. Hanya dengan satu koper dan wajah penuh air mata. Ibunya menerima Laras dengan pelukan yang tak berkata apa-apa. Di rumah kecil itu, Laras tidak perlu menjelaskan. Ibunya tahu. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang membuat Laras masih bisa bernapas malam itu. Laras tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan membalas dengan benci. Ia tidak akan kembali ke rumah itu untuk menjelaskan. Ia tidak akan memohon. Karena saat harga dirinya diusir, ia tahu, ia harus pergi bukan untuk kembali, tapi untuk menemukan dirinya yang baru. Ia hanya belum tahu bahwa perjalanannya baru akan dimulai.
Laras duduk di pinggir ranjang di kamar lamanya, kamar yang dulunya menjadi tempat ia belajar dan bermimpi. Dindingnya masih berwarna biru pudar, penuh bekas paku tempat bingkai foto masa kecilnya tergantung. Di meja kecil, ada cermin tua yang dulu ia gunakan untuk merias wajah sebelum pergi wawancara kerja. Semuanya tampak tidak berubah, kecuali dirinya sendiri yang kini kembali sebagai perempuan yang dijatuhkan martabatnya. Malam itu sunyi. Ibunya tidur di kamar sebelah, batuk kecil terdengar sesekali. Laras memandang langit-langit dengan mata terbuka. Kepalanya penuh tanya. Apa salahnya? Mengapa foto biasa saja bisa menjadi alasan untuk menghakiminya? Mengapa tidak ada yang bertanya langsung padanya? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu hanya melahirkan kepedihan, bukan jawaban. Di dunia kerja, Laras dikenal sebagai pribadi hangat. Ia memang dekat dengan banyak rekan kerja, pria maupun wanita. Tapi ia tidak pernah melampaui batas. Dengan Andi, yang fotonya menjadi bukti palsu itu, hubungannya tak lebih dari rekan kerja yang saling bantu menyelesaikan laporan lembur. Tapi siapa peduli pada kebenaran jika fitnah lebih enak dikunyah? Besok paginya, Laras tetap bangun pukul 5. Ia membantu ibunya menyiapkan dagangan kecil untuk warung di depan rumah. Setelah itu ia duduk di beranda, membuka laptopnya, dan mulai menulis. Ia tidak tahu apa yang akan ditulis, tapi jari-jarinya terus mengetik. Ia tidak menulis untuk balas dendam, hanya ingin mengeluarkan semua yang menyesakkan dadanya. Tulisan-tulisannya adalah potongan perasaan yang tak pernah sempat ia ucapkan. Tentang rasa tidak dianggap, tentang perjuangan menjadi bagian dari keluarga yang tak pernah membuka pintu. Tentang diam yang dianggap lemah, padahal itu adalah bentuk paling sabar dari kekuatan. Hari-hari berikutnya diisi Laras dengan menulis dan bekerja paruh waktu di tempat fotokopi dekat sekolah. Ia tak lagi punya karir seperti dulu, tapi ia tak kehilangan semangat. Bahkan sesekali, senyumnya mulai kembali. Di sela lelah dan luka, ia mulai merasa punya arah baru. Satu sore, ia mengirim naskah pendek ke sebuah situs komunitas perempuan. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin tahu apakah tulisannya bisa bermanfaat untuk orang lain. Seminggu kemudian, ia menerima email balasan. Tulisan Laras dipublikasikan dan mendapat ratusan komentar positif. Banyak perempuan lain yang merasa mengalami hal serupa. Ada yang terinspirasi, ada yang merasa dikuatkan. 2 bulan setelah Laras meninggalkan rumah mertuanya, hidupnya mulai menemukan ritme baru. Ia masih tinggal bersama ibunya di rumah kecil yang dindingnya tipis, tempat suara dari ruang depan bisa terdengar jelas sampai ke dapur. Tapi Laras mulai terbiasa. Ia tidak lagi terbangun karena tangis, dan tidak lagi gelisah setiap kali mendengar nada pesan masuk. Ia sudah berhenti berharap nama Rama muncul di layar ponselnya. Hari-hari Laras diisi dengan kegiatan sederhana. Pagi membantu ibunya meracik bumbu dan menggoreng lauk untuk dijual di warung kecil depan rumah. Siang hingga sore ia menulis. Artikel pertamanya yang dimuat di majalah daring mendapat sambutan baik. Editor mereka memintanya menulis rutin 2 kali sebulan. Pembacanya semakin banyak, dan Laras mulai menerima undangan menjadi narasumber di beberapa diskusi komunitas perempuan. Namun, di balik semua itu, ia masih sering merasa kosong. Sukses kecil yang ia raih belum cukup mengobati rasa kehilangan. Ia kehilangan bukan hanya rumah dan status sebagai istri, tapi juga rasa percaya terhadap orang yang paling ia andalkan. Laras berusaha tidak membenci Rama, tapi rasa kecewa itu terlalu dalam. Setiap kali ia menulis, bagian paling sulit adalah saat ia harus jujur pada dirinya sendiri, bahwa ia masih mencintai seseorang yang membiarkannya hancur sendirian. Suatu malam, Laras diundang berbicara dalam forum komunitas perempuan muda di sebuah taman kota. Temanya adalah, bertahan saat dunia tak percaya. Ia hampir menolak, merasa belum pantas disebut penyintas. Tapi ibunya hanya berkata singkat, "Kamu tidak tahu siapa yang bisa kamu kuatkan hanya dengan cerita." Malam itu, Laras berdiri di depan belasan perempuan muda. Wajah mereka berbeda-beda, tapi matanya punya satu kesamaan, penuh luka yang tidak sempat ditangisi di depan orang lain.
Laras bicara tanpa naskah. Ia hanya mengisahkan apa yang ia alami, bagaimana rasanya dihakimi tanpa diberi ruang membela diri, bagaimana getirnya diusir bukan karena kesalahan, tapi karena tidak pernah dianggap cukup layak. Setelah sesi itu, seorang perempuan muda menghampiri Laras. Namanya Rika, mahasiswi semester akhir. Ia berkata, "Mbak, saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, tapi saya juga diusir dari kos karena dianggap dekat dengan dosen laki-laki. Padahal saya cuma minta bantu skripsi. Saya malu setengah mati, Mbak. Tapi tadi dengar cerita Mbak Laras, saya jadi ngerasa saya nggak sendirian." Itu adalah kali pertama Laras merasa kehadirannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bahwa luka yang dibagi bukan mempermalukan, tapi justru menyembuhkan. Ia pulang malam itu dengan langkah ringan meski tubuh lelah. Beberapa minggu kemudian, editor majalah menghubungi Laras dan menyampaikan bahwa salah satu tulisan Laras akan diangkat menjadi cerita pendek dalam majalah cetak bulanan yang beredar nasional. Ini adalah langkah besar. Editor juga menyarankan Laras untuk mulai mengumpulkan tulisan-tulisannya menjadi naskah buku. Laras terdiam lama setelah membaca pesan itu. Ia teringat kembali masa-masa saat ia berusaha menyenangkan ibu mertuanya dengan memasak, membersihkan rumah, hingga menahan segala hinaan. Semua itu dilakukan agar ia tetap bisa bertahan di rumah yang tidak pernah menerimanya. Kini, tanpa perlu menjilat harga diri, ia justru dihargai karena menjadi dirinya sendiri. Proses menyusun naskah buku tidak mudah. Laras menulis ulang, mengedit, lalu menyusun ulang. Ia memutuskan memberi judul bukunya Aku Menang Tanpa Dendam. Ia menulis kisah itu bukan untuk menyindir atau membuka aib siapapun, melainkan sebagai bentuk pengingat bahwa seseorang bisa dihancurkan, tapi tetap memilih bangkit dengan kepala tegak. Ibunya membaca draft buku itu dan hanya berkata, "Ibu nggak pernah sangka anak ibu yang dulu pemalu bisa bicara untuk banyak orang." Laras hanya tertawa kecil. Di balik tawa itu, ada rasa lega karena akhirnya ia punya sesuatu yang bisa dibanggakan di depan ibunya. Pada hari peluncuran bukunya, Laras diundang ke sebuah acara di Jakarta. Sebuah ruang komunitas mengadakan diskusi buku dengan undangan terbatas. Ia mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang, rambutnya digerai seadanya. Ia tidak ingin terlihat sempurna. Ia hanya ingin tampil sebagai dirinya sendiri. Acara berlangsung hangat. Banyak yang terinspirasi oleh kisah Laras. Namun, di tengah acara, pandangannya tertumbuk pada satu sosok yang tidak ia duga akan hadir. Rama. Ia berdiri di belakang, wajahnya tampak lelah, matanya seperti mencari-cari arah. Laras tidak bisa menggambarkan perasaannya. Ia tidak membenci, tapi juga tidak berharap apapun. Ia melanjutkan sesi diskusi hingga selesai. Setelah acara, Rama mendekatinya. Suaranya pelan, "Aku baca bukumu, Ras. Aku tahu aku salah karena diam. Aku terlalu takut melawan ibu. Tapi itu bukan alasan. Aku biarkan kamu terluka sendirian. Maafkan aku." Laras menatapnya. Dulu, ia pernah menunggu kalimat itu dengan penuh harap. Tapi sekarang, kalimat itu hanya terdengar seperti lem yang terlambat diberikan pada pecahan kaca. Ia mengangguk pelan, "Aku sudah memaafkan. Tapi bukan untuk kembali. Aku sudah sampai di titik ini bukan karena kamu, tapi karena aku memilih untuk bertahan. Dan aku ingin tetap berjalan." Rama menunduk. Tidak ada air mata, tidak ada drama. Hanya keheningan yang menandai akhir dari sesuatu yang sudah lama mati. Malam itu, Laras pulang sendiri, tapi tidak merasa sendiri. Ia membuka ponselnya, melihat puluhan pesan masuk dari pembaca baru. Banyak di antaranya berkata bahwa kisah Laras menguatkan mereka yang pernah merasa tak dianggap. Dan di saat itu, Laras menyadari satu hal, ia tidak pernah benar-benar kalah. Bahkan dalam kejatuhan, ia menemukan kekuatannya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. 3 bulan setelah buku Aku Menang Tanpa Dendam resmi dirilis, hidup Laras mulai benar-benar berubah. Ia tidak lagi bangun pagi karena cemas atau takut mendengar suara-suara mencurigakan di luar kamar. Sekarang,
Ia bangun karena alarm dan agenda yang sudah penuh. Ia mengisi seminar, menulis untuk kolom tetap di 2 media daring, dan mulai mengajar kelas menulis daring untuk perempuan yang ingin belajar menyalurkan pengalaman mereka dalam tulisan. Namun, di balik semua pencapaian itu, Laras sadar bahwa perjalanan belum selesai. Ia mulai memikirkan hal yang selama ini ia hindari, masa depan. Masa depan yang bukan hanya tentang membalas dendam dengan cara yang lebih terhormat, tapi membangun kembali hidup yang runtuh total, dari nol, dari puing. Salah satu keputusan besar yang ia ambil adalah membeli rumah kecil di pinggiran kota. Rumah tua yang sudah lama kosong itu ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Lokasinya memang tidak strategis, akses kendaraan umum minim, dan jalan masuknya sempit. Tapi bagi Laras, rumah itu punya satu hal yang tidak ia dapatkan di rumah mertuanya, kedamaian. Proses merenovasi rumah itu menjadi terapi baru bagi Laras. Ia belajar memilih cat, mengukur luas ruang, memikirkan di mana letak jendela terbaik agar cahaya masuk dengan sempurna. Ia mengurus semuanya sendiri, dari tukang bangunan sampai urusan administrasi. Tidak ada yang membantunya secara langsung. Bahkan ibunya pun sempat meragukan, Laras yakin ini rumah yang cocok? Tapi Laras hanya tersenyum, aku nggak butuh rumah sempurna. Aku butuh rumah yang mau menerimaku. Hari pertama ia tidur di rumah itu, suara jangkrik terdengar jelas dari luar jendela. Ia berbaring di atas kasur yang baru dibelinya sendiri, memandangi langit-langit yang masih sedikit bocor di ujungnya. Tapi malam itu ia tidur nyenyak. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada suara langkah kaki atau teriakan yang menghantuinya. Dari rumah kecil itu, Laras mulai membangun ruang belajar komunitas. Ia membuka halaman belakang menjadi tempat kumpul para perempuan yang ingin belajar menulis, membuat kerajinan tangan, atau sekadar berbagi cerita. Ia menamainya Rumah Kata. Nama itu muncul dari satu kalimat yang ia tulis dulu saat masih terpuruk, jika hidupku hanya bisa dimengerti lewat kata, biarkan aku bangun rumahku dari kata-kata itu. Minggu pertama Rumah Kata dibuka, hanya 3 orang yang datang. Semuanya ibu-ibu dari kampung sebelah. Mereka membawa anak-anak kecil, duduk di tikar sambil mendengarkan Laras berbagi cerita tentang bagaimana menulis bisa menjadi cara untuk menyembuhkan diri. Minggu berikutnya, jumlah peserta bertambah jadi 7. Lalu 10. Lalu 20. Bahkan seorang guru SMP dari kota sebelah datang dan menawarkan kerjasama untuk pelatihan menulis siswi-siswi perempuan. Tidak semuanya berjalan mulus. Ada juga tetangga yang nyinyir, menuduh Laras sok pamer karena sering didatangi mobil atau motor dari luar. Beberapa dari mereka mencibir bahwa perempuan seperti Laras, yang pernah gagal dalam rumah tangga, tidak pantas menjadi panutan. Tapi Laras sudah tidak lagi mudah runtuh oleh kata-kata tajam. Ia hanya berkata pada dirinya sendiri, kalau aku menunggu semua orang setuju, mungkin aku nggak akan pernah jalan. Dalam kesibukan membangun Rumah Kata, Laras juga mulai menerima undangan wawancara dari televisi lokal. Salah satu acara talk show mengangkat kisahnya sebagai tema utama. Di acara itu, Laras ditanya apakah ia masih menyimpan luka dari masa lalunya. Laras menjawab dengan tenang, luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Tapi saya belajar tidak menggaruknya terus-menerus. Saya biarkan ia sembuh perlahan, dan saya isi hidup saya dengan hal-hal yang memberi arti. Jawaban itu kemudian viral. Banyak yang menyalin dan membagikan ulang di media sosial. Laras menjadi simbol ketabahan perempuan muda yang memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan, tapi membangun kekuatan dari keterpurukan. Suatu sore, Laras sedang menyapu halaman ketika seorang perempuan muda datang sambil membawa anak kecil. Ia memperkenalkan diri sebagai mantan tetangga mertuanya dulu. Dengan wajah malu-malu ia berkata, "Mbak, saya dulu percaya apa kata Bu Sulastri soal Mbak Laras. Tapi waktu saya baca buku Mbak, saya jadi sadar. Ternyata saya ikut menyakiti orang tanpa tahu kebenarannya. Maaf ya, Mbak." Laras tidak menjawab langsung. Ia hanya mempersilakan perempuan itu masuk, memberi teh, dan mengajak ngobrol. Dalam hati,
Ia tahu bahwa memaafkan tidak selalu harus dengan kata-kata. Tindakan kecil seperti menerima tamu dengan baik adalah bentuk penyembuhan itu sendiri. Malam itu, Laras menulis di blog pribadinya. Ia menulis tentang bagaimana kebencian orang lain tidak selalu harus dibalas. Kadang, cukup dengan bertahan dan menunjukkan bahwa kita tetap bisa tumbuh, sudah menjadi jawaban terbaik. Di akhir tulisannya, ia menulis, "Aku pernah tidak dianggap, dituduh tanpa bukti, dan dibuang seperti tidak punya arti. Tapi sekarang, aku tahu siapa diriku. Aku adalah seseorang yang mampu membangun rumah dari reruntuhan. Dan aku akan terus membuka pintu rumah ini bagi siapapun yang ingin sembuh bersama." Rumah Kata semakin dikenal luas. Dalam hitungan bulan, komunitas kecil itu berubah menjadi wadah yang mempertemukan puluhan perempuan dari berbagai latar belakang. Mereka datang bukan hanya untuk belajar menulis, tetapi juga mencari pengakuan, penguatan, dan teman untuk berbagi luka yang sulit mereka ceritakan di rumah sendiri. Laras, tanpa sadar, menjadi tempat bersandar banyak hati yang patah. Ia mendengar cerita tentang kekerasan rumah tangga, ketidakadilan dalam pekerjaan, sampai trauma masa kecil yang belum sembuh. Laras tidak memberikan solusi instan, tapi ia memberikan ruang aman. Di ruang itu, tidak ada penghakiman. Hanya pendengaran dan kehangatan. Namun, ketika ia sibuk membangun kekuatan bagi orang lain, hidup diam-diam menyiapkan ujian baru yang jauh lebih dalam. Ujian yang tidak datang dari orang asing, tetapi dari masa lalunya sendiri. Suatu pagi, saat Laras sedang mengecek email untuk menyusun agenda pelatihan minggu depan, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya 2 kalimat. "Saya butuh bicara. Tolong beri saya waktu 5 menit. Ini tentang Rama." Nama itu muncul lagi. Nama yang sudah berbulan-bulan tidak ia ucapkan. Laras terdiam lama sebelum akhirnya membalas, "Siapa ini?" Balasan datang dengan cepat, "Saya Dira. Kakak Rama." Laras tahu nama itu. Dira adalah kakak iparnya dulu. Wanita yang dulu seperti bayangan ibunya sendiri, penuh kecurigaan dan jarang tersenyum padanya. Tapi entah kenapa, ia memutuskan untuk membalas, "Silakan datang hari Kamis. Saya di Rumah Kata sampai sore." Hari yang dijanjikan datang. Dira muncul dengan pakaian sederhana, wajah lelah, dan mata yang tampak sembab. Tidak ada kesan arogan seperti dulu. Tidak ada tatapan sinis. Ia duduk di beranda Rumah Kata seperti seseorang yang sudah kehilangan banyak hal. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kata Dira pelan. "Tapi aku mau minta maaf." Laras hanya duduk diam, menunggu kelanjutannya. "Aku tahu dulu kami salah. Aku, ibu, bahkan Rama. Kami menuduh kamu tanpa bukti. Kami mempercayai orang luar lebih dari kamu yang tinggal serumah. Dan sekarang, semuanya sudah terlambat. Rama sakit." Laras mengernyit. "Sakit?" "Ya. Kanker paru stadium lanjut. Dia baru tahu 2 bulan lalu. Dan sekarang, dia cuma minta satu hal. Bicara sama kamu. Minta maaf langsung." Kalimat itu menghantam keras. Laras tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Marah? Sedih? Bingung? Ia memilih diam. "Aku ngerti kalau kamu nggak mau. Tapi setidaknya, kamu tahu. Kalau dia tidak lagi sembunyi. Kalau dia menyesal," ucap Dira lagi. Setelah pertemuan itu, Laras duduk lama di ruang tengah. Ia memandangi dinding Rumah Kata yang penuh dengan tulisan tangan para peserta. Ia mencoba menyelami apa arti semua ini. Apakah pertemuan dengan Rama akan membuka luka lama? Ataukah ini adalah jalan Tuhan untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai? Beberapa hari ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia merenung, berdiskusi dengan ibunya, bahkan curhat pada sahabat lamanya yang kini menjadi mentor di bidang psikologi. Ia tahu, bertemu dengan orang yang pernah menyakitinya bukanlah hal mudah. Tapi ada bagian dalam dirinya yang ingin tahu, apakah luka itu masih terasa jika dilihat dari mata pelakunya sendiri? Akhirnya, Laras memutuskan untuk datang. Bukan untuk Rama, tapi untuk dirinya sendiri.
untuk menutup bab yang belum pernah benar-benar ditutup. Ia mendatangi rumah sakit tempat Rama dirawat. Dira menjemputnya di lobi dan mengantarnya ke ruang perawatan. Di sana, ia melihat sosok yang dulu sangat dikenalnya, kini tampak rapuh, kurus, dan jauh dari sosok laki-laki gagah yang pernah ia cintai. Rama tersenyum lemah saat melihat Laras. Tidak ada banyak kata. Hanya isak tertahan dan tatapan yang sulit dijelaskan. Setelah keheningan panjang, Rama berkata pelan, "Aku nggak bisa minta kamu lupa semua yang terjadi. Tapi aku cuma mau kamu tahu, aku salah. Aku pengecut. Dan aku kehilangan kamu karena itu." Laras tidak menangis. Ia hanya berkata, "Aku tahu. Dan aku sudah lama memaafkanmu. Tapi aku juga sudah memutuskan jalan hidupku." Rama menutup matanya. Mungkin itu adalah jawaban yang ia tunggu. Bukan untuk kembali, tapi untuk tenang. Sepulang dari rumah sakit, Laras tidak merasa ringan, juga tidak merasa terbebani. Ia merasa cukup. Cukup untuk tahu bahwa luka itu bukan miliknya sendiri. Cukup untuk tahu bahwa ia sudah melangkah lebih jauh dari sekadar bertahan. Minggu berikutnya, ia menulis kembali di blognya. Kali ini bukan tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan, tetapi tentang menerima kenyataan. Ia menulis, "Terkadang, kita tidak akan pernah mendapat permintaan maaf yang kita harapkan. Tapi jika suatu hari itu datang, bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu. Maaf bukan tiket untuk kembali, tapi pintu untuk keluar dengan tenang." Tulisan itu kembali viral. Banyak yang merasa terwakili, terutama para perempuan yang pernah disakiti tetapi memilih bertahan bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Laras menulis tanpa ada sedikit pun beban dalam hatinya. Karena ia tahu, masa lalu sudah tidak lagi punya kuasa atas langkahnya hari ini. Setelah pertemuan dengan Rama, hidup Laras terasa berbeda. Bukan karena sesuatu berubah secara drastis dari luar, melainkan karena dalam dirinya ada bagian yang sudah tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi bergulat dengan "mengapa" yang dulu tak terjawab. Ia bukan hanya merasa lega, tapi juga merasa dewasa. Rumah kata terus berkembang. Kini ia tidak hanya menerima perempuan dari sekitar, tetapi juga mulai menjangkau peserta dari luar kota melalui kelas daring. Laras sering menerima email atau pesan pribadi dari mereka yang bahkan belum pernah berani bercerita pada siapapun sebelumnya. Dan semakin banyak cerita yang ia baca, semakin ia menyadari betapa banyak perempuan yang terluka, tapi memilih diam karena merasa tidak ada tempat yang aman untuk bicara. Laras mulai mencatat hal-hal penting dari setiap kisah yang masuk. Ia tidak pernah mengumbar siapa-siapa, tapi ia kumpulkan tema-tema luka yang terus berulang. Ketidakadilan dari mertua, tekanan dari suami, pengkhianatan dari sahabat, atau rasa gagal sebagai ibu. Semuanya mengendap dalam satu benang merah, rasa tidak berdaya karena terus dituntut untuk kuat. Dari situ, Laras memutuskan membentuk satu kelas baru, kelas Ibu untuk Luka. Kelas ini bukan untuk mereka yang sudah menjadi ibu secara biologis, tapi untuk semua perempuan yang pernah menjadi penampung luka, entah luka diri sendiri atau luka orang lain. Pertemuan perdana berlangsung sederhana. Ada 5 peserta yang hadir. Salah satunya, seorang perempuan paruh baya yang mengaku tidak pernah menangis sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu. Ia menyimpan semuanya sendiri, bekerja siang malam, membesarkan 2 anak, dan menjadi tempat curhat bagi keluarga besar. Tapi malam itu, ia menangis. Bukan karena cerita orang lain, tapi karena akhirnya ia diberi ruang untuk tidak kuat. Laras tidak memberi banyak arahan. Ia hanya bertanya, "Apa yang selama ini kamu simpan sendirian?" Pertanyaan itu menggema. Dan satu persatu, para perempuan mulai membuka cerita. Bukan cerita yang indah, tapi cerita yang nyata. Dalam minggu-minggu berikutnya, kelas itu menjadi ruang paling jujur yang pernah Laras saksikan. Di sana, perempuan-perempuan saling menguatkan tanpa saling menggurui. Tidak ada teori parenting atau standar keberhasilan. Yang ada hanya pelukan, pengakuan, dan keberanian untuk bilang, "Aku juga pernah salah." Suatu hari,
Seorang peserta membawa anak remajanya yang sejak kecil mengalami trauma karena perceraian orang tuanya. Laras membuka ruang untuk anak itu ikut bicara. Ia tidak menyangka betapa tajamnya luka yang ditinggalkan oleh konflik orang dewasa yang tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri. Laras mulai menyusun modul yang tidak hanya bicara soal menulis atau mengelola emosi, tapi juga bagaimana mengenali luka dari akar. Ia mengajak teman lamanya yang kini berprofesi sebagai psikolog untuk menjadi pengisi kelas. Rumah kata bukan lagi sekadar ruang belajar, tapi menjadi tempat pemulihan. Di tengah semua kesibukan itu, Laras mulai merasa ada hal baru yang ia rindukan. Bukan tentang cinta romantis, tapi tentang keluarga. Ia bertanya-tanya, apakah mungkin ia bisa membangun keluarga dari tempat yang penuh luka? Apakah mungkin ia menjadi ibu yang tidak meneruskan luka yang dulu ia terima? Suatu malam, Laras duduk sendiri di beranda rumahnya. Ia memandangi langit gelap tanpa bintang. Di tangannya ada surat dari penerbit besar yang ingin mengangkat kisahnya menjadi buku kedua. Kali ini bukan memoir, tapi kumpulan cerita perempuan yang pernah ia temui. Mereka ingin menjadikannya sebagai suara baru untuk gerakan penyembuhan perempuan di Indonesia. Laras menghela napas panjang. Dalam pikirannya muncul wajah-wajah para perempuan yang pernah duduk bersamanya, menangis di pelukannya, dan tertawa ketika akhirnya merasa diterima. Ia sadar, selama ini ia tidak hanya membangun rumah untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi ibu bagi banyak luka. Keputusan pun ia ambil. Ia menerima tawaran itu, tapi dengan satu syarat. Buku ini tidak boleh memakai nama Laras sebagai satu-satunya penulis. Ia ingin mencantumkan nama komunitasnya, agar perempuan-perempuan itu juga merasa suara mereka penting. Agar mereka tahu, bahwa kisah mereka punya arti. Beberapa minggu kemudian, Rumah Kata menggelar acara temu komunitas pertama yang mengundang puluhan perempuan dari luar daerah. Acara itu berlangsung sederhana, tapi penuh makna. Di tengah acara, seorang peserta maju dan memeluk Laras. "Terima kasih sudah membuat saya merasa berharga. Saya nggak tahu apa jadinya kalau saya nggak pernah menemukan ruang ini." Laras tidak bisa membalas dengan kata-kata. Ia hanya memeluk perempuan itu erat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meski hidup pernah menjatuhkannya, Tuhan memberinya cara lain untuk bangkit, dengan menjadi bagian dari pemulihan orang lain. Di akhir acara, Laras berdiri di depan semua peserta. Ia tidak memberi pidato panjang. Ia hanya berkata, "Saya bukan orang suci. Saya juga pernah marah, benci, dan merasa tidak berharga. Tapi saya belajar, bahwa luka bisa jadi jalan. Jalan untuk saling menemukan, saling menguatkan, dan saling bertumbuh." Dan malam itu, semua perempuan di ruangan itu berdiri. Mereka saling berpelukan, saling tersenyum, dan berjalan pulang dengan hati yang lebih utuh. Karena mereka tahu, mereka tidak sendiri. Mereka sudah menjadi bagian dari sebuah rumah. Rumah yang dibangun bukan dari batu atau kayu, tapi dari keberanian, pengakuan, dan kasih yang tidak lagi menggantung pada masa lalu. Setelah acara komunitas yang penuh makna di Rumah Kata, Laras merasa hidupnya memasuki fase baru. Namun, perjalanan menuju kesembuhan tidak pernah mulus seperti yang ia bayangkan. Ada hari-hari ketika bayang-bayang masa lalu kembali muncul, mengetuk pintu hatinya tanpa diundang. Rasa sakit lama, pengkhianatan, dan ketidakadilan yang pernah ia alami kadang datang tanpa peringatan, menguji keteguhan jiwanya. Suatu sore, saat sedang menyiapkan materi untuk kelas menulis berikutnya, Laras menerima telepon dari seseorang yang tidak asing. Itu adalah Rina, sahabat lama yang dulu sempat menjauh karena kesalahpahaman yang sama dalam keluarga besar. Rina berbicara dengan suara pelan, "Laras, aku dengar kabar tentang Rumah Kata dan semuanya yang kamu lakukan. Aku ingin minta maaf karena dulu tidak percaya padamu." Laras diam sejenak. Kata-kata itu membuka luka lama, tapi juga membawa harapan yang lama tertutup. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi kecil, tempat yang penuh kenangan masa muda mereka. Saat bertemu, Rina menceritakan betapa sulitnya ia menghadapi tekanan dari keluarganya sendiri,
bagaimana dia takut menentang tradisi dan menghadapi stigma yang muncul. Percakapan mereka tidak mudah, penuh dengan pengakuan dan air mata. Laras mendengarkan dengan penuh empati, tanpa menghakimi. Ia menyadari bahwa luka yang ia alami tidak hanya miliknya sendiri, tapi juga milik banyak orang yang terperangkap dalam lingkaran prasangka dan kesalahpahaman. Setelah pertemuan itu, Laras merasa ada beban berat yang terangkat. Ia menyadari, untuk benar-benar bebas, ia harus membuka ruang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang pernah menyakitinya. Ia mulai mengundang keluarga, termasuk mertuanya, untuk mengikuti kelas di rumah kata. Ini bukan untuk mendamaikan secara paksa, tapi untuk memberi kesempatan bagi semua pihak belajar memahami dan memperbaiki. Mertuanya, yang awalnya ragu dan menolak, perlahan mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak langsung terbuka, tapi setiap minggu datang ke rumah kata, menyimak cerita-cerita perempuan lain, dan tanpa sadar mulai meleburkan prasangka yang selama ini membelenggu hatinya. Di tengah proses itu, Laras juga harus menghadapi dirinya sendiri. Ia berjuang melawan rasa takut akan penolakan kembali, rasa sakit yang belum tuntas, dan ketakutan akan masa depan. Malam-malam sunyi menjadi saksi perjuangannya menulis, mengolah emosi, dan memupuk harapan baru. Suatu malam, saat menulis di meja kerjanya, Laras mendapatkan inspirasi untuk sebuah cerita baru. Kisah tentang seorang perempuan yang berdiri teguh di tengah badai, menemukan kekuatan bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Cerita itu kemudian menjadi artikel yang viral dan menginspirasi banyak pembaca. Tahun demi tahun berlalu, rumah kata tumbuh menjadi komunitas yang dikenal luas. Laras terus berjuang dengan hati yang terbuka, belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk melangkah maju dengan damai. Ia mengerti bahwa luka memang bagian dari perjalanan, tapi bukan akhir dari cerita. Dengan senyum tulus dan semangat baru, Laras berdiri di depan komunitasnya dan berkata, "Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup setelahnya. Luka kita bukan penghalang, tapi jalan untuk menjadi lebih kuat." Dan di sana, di tengah gelap yang pernah menyelimuti hidupnya, Laras menemukan terang baru yang tak akan pernah padam. Setelah melewati perjalanan panjang bersama rumah kata, Laras menyadari bahwa perjuangan bukan hanya soal dirinya sendiri. Ada banyak perempuan yang masih terkurung dalam kesunyian, menghadapi luka yang tak pernah mereka ungkapkan, bahkan kepada diri mereka sendiri. Kesunyian yang menjadi dinding pembatas antara rasa sakit dan penyembuhan. Suatu hari, Laras menerima surat dari seorang perempuan bernama Sari. Sari adalah ibu muda yang tinggal di daerah terpencil, jauh dari keramaian kota dan dukungan yang Laras miliki. Dalam suratnya, Sari mengaku sedang berjuang melawan rasa takut dan malu akibat pelecehan yang ia alami dari orang terdekat. Ia merasa sendiri, tanpa tempat untuk berbagi dan mencari bantuan. Surat itu menggetarkan hati Laras. Ia tahu betapa pentingnya memperluas jangkauan rumah kata ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tanpa pikir panjang, ia mulai merancang program pelatihan untuk relawan yang bisa membantu perempuan di daerah-daerah terpencil, agar mereka memiliki ruang aman untuk bicara dan mendapatkan dukungan. Program itu tidak mudah dijalankan. Banyak tantangan menghadang. Dari keterbatasan dana, sulitnya menghubungi calon relawan, hingga ketakutan yang dirasakan oleh perempuan-perempuan yang ingin bergabung. Namun, tekad Laras tidak pernah surut. Ia percaya bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan bangkit. Di sela-sela kesibukan itu, Laras juga menghadapi konflik batin yang mendalam. Ia mulai merasakan tekanan dari dalam dirinya sendiri, antara keinginan untuk terus maju dan rasa lelah yang kerap datang tanpa diundang. Ada malam-malam ketika air mata menetes diam-diam, melepas beban yang selama ini ia pendam. Namun, esoknya, ia selalu bangkit kembali, mengingat tujuan awalnya, memberi harapan bagi perempuan lain. Laras pun mengadakan pelatihan pertama untuk relawan di sebuah desa kecil. Ia bertemu dengan perempuan-perempuan yang berani, meski penuh keraguan. Mereka datang dengan berbagai latar belakang, membawa kisah hidup yang beragam,
tapi semuanya punya satu tujuan yang sama, membantu sesama perempuan keluar dari kesunyian. Salah satu relawan bernama Dewi, seorang guru sekolah dasar, menceritakan pengalamannya menghadapi murid-murid yang ternyata menjadi korban kekerasan di rumah. Ia merasa putus asa karena tidak tahu harus kemana mencari bantuan. Kini, dengan pelatihan yang diberikan Laras, Dewi merasa lebih percaya diri untuk menjadi penyambung suara bagi mereka yang terdiam. Selama beberapa bulan, program relawan berjalan perlahan tapi pasti. Rumah Kata bukan hanya menjadi nama sebuah komunitas di kota, tapi sudah mulai menebar pengaruh hingga pelosok desa. Perempuan-perempuan yang dulunya terkungkung oleh rasa takut mulai berani berbicara, menuntut hak mereka, dan mengambil kembali kendali atas hidupnya. Di tengah semua itu, Laras mendapatkan kabar mengejutkan dari mertuanya. Ia mengundang Laras untuk datang ke rumah, ingin berbicara secara pribadi. Pertemuan itu diwarnai ketegangan yang sulit dijelaskan. Mertuanya mengaku menyesal telah memperlakukan Laras dengan tidak adil selama ini, dan ingin memperbaiki hubungan yang telah retak. Laras merasa hati campur aduk. Ia tahu memaafkan tidak selalu mudah, tapi ia juga sadar bahwa luka yang terus dipendam hanya akan menambah beban. Dengan hati terbuka, Laras menerima niat baik tersebut, meski ia tahu proses memperbaiki hubungan bukan sesuatu yang instan. Malam itu, setelah pertemuan, Laras duduk di beranda rumahnya, merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Dari perempuan yang dipandang sebelah mata, yang terbuang dan disalahkan, kini ia berdiri kuat, membawa suara dan harapan bagi banyak orang. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tapi ia siap menghadapi apapun dengan kepala tegak. Sebelum tidur, Laras menulis di jurnalnya, kesunyian itu berat, tapi dengan keberanian untuk berbicara, kita bisa mengikis dinding yang memenjarakan jiwa. Aku tidak lagi sendiri, dan aku akan terus berjalan, tidak hanya untuk diriku, tapi untuk semua perempuan yang pernah merasa terabaikan. Bab 8 ini menggambarkan langkah baru dalam perjalanan Laras, bagaimana ia memperluas dampak perjuangannya, menghadapi konflik batin, serta membuka pintu bagi rekonsiliasi. Cerita disusun dengan bahasa yang menyentuh tanpa puitis, serta lebih dari 4.600 karakter, tanpa pengulangan isi bab sebelumnya. Jika ingin lanjut ke bab berikutnya, aku siap membantu. Laras semakin yakin bahwa perjuangannya tidak hanya untuk menyembuhkan luka dirinya sendiri, tapi juga untuk membuka jalan bagi perempuan lain yang masih terjebak dalam kegelapan. Selama bertahun-tahun, dia menyadari betapa sulitnya membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang menekan. Namun, dia juga percaya bahwa harapan selalu ada, meskipun terkadang sulit untuk dilihat. Pada suatu pagi yang dingin, Laras menerima undangan untuk berbicara di sebuah konferensi perempuan di ibu kota. Ini merupakan kesempatan besar yang bisa mengangkat suara perempuan di seluruh negeri. Namun, di balik rasa senang itu, ada kegelisahan yang mengendap. Berbicara di depan ratusan orang, termasuk para tokoh penting dan media, adalah tantangan besar bagi seseorang yang pernah merasa tidak berharga. Selama berminggu-minggu, Laras menyiapkan materi dengan seksama. Ia ingin menyampaikan pesan yang kuat tentang keberanian, keteguhan hati, dan pentingnya saling mendukung. Ia juga ingin berbagi kisahnya, bukan sebagai seseorang yang sempurna, tapi sebagai perempuan biasa yang pernah terpuruk dan bangkit kembali. Hari konferensi tiba. Saat Laras melangkah ke panggung, ia merasakan jantungnya berdetak kencang. Tapi begitu ia mulai berbicara, semua rasa takut itu perlahan hilang. Ia berbicara dengan jujur tentang perjalanan hidupnya, tentang fitnah yang pernah menimpanya, tentang rasa sakit dan pengkhianatan yang ia alami. Ia bercerita bagaimana semua itu tidak menghancurkannya, melainkan membentuknya menjadi lebih kuat. Laras juga menekankan pentingnya dukungan keluarga dan komunitas dalam proses penyembuhan. Ia mengajak para hadirin untuk membuka mata dan hati terhadap perempuan yang seringkali tersisih dan dianggap tidak berharga. Pesan itu menyentuh banyak orang, bahkan beberapa hadirin menangis terseduh-seduh. Setelah konferensi, Laras menerima banyak pesan dukungan dan ucapan terima kasih dari perempuan-perempuan yang terinspirasi oleh kisahnya.
Ia merasa senang karena perjuangannya mulai berdampak lebih luas. Namun, di balik itu, ia juga menyadari tanggung jawab yang besar. Suara yang telah ia angkat harus terus dijaga dan diperjuangkan. Di tengah kesibukan itu, Laras menerima kabar dari seorang perempuan muda bernama Intan. Intan adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terjebak dalam rasa takut dan kesepian. Melalui Rumah Kata, Intan mulai belajar untuk berdiri dan mengambil kendali atas hidupnya. Ia memutuskan untuk melapor ke pihak berwajib dan mulai proses penyembuhan. Laras mendampingi Intan dalam perjalanan yang tidak mudah itu. Mereka menghadapi banyak rintangan, mulai dari tekanan keluarga Intan hingga stigma sosial yang melekat. Namun, Laras selalu ada di sampingnya, memberi kekuatan dan semangat. Perjalanan itu mengingatkan Laras pada awal perjuangannya sendiri. Betapa pentingnya memiliki seseorang yang percaya dan mendukung ketika dunia terasa menentang. Ia pun bertekad untuk terus menjadi pendukung bagi perempuan seperti Intan, yang berani melawan dan memilih kehidupan yang lebih baik. Pada malam harinya, setelah seharian penuh kegiatan, Laras duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap. Ia menyadari bahwa setiap perjuangan selalu ada saat-saat lelah dan keraguan. Tapi yang terpenting adalah tidak pernah berhenti berusaha. Dengan suara pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak sempurna, tapi aku kuat. Aku tidak sendiri, dan aku akan terus membuka pintu harapan untuk mereka yang masih terjebak dalam kegelapan." Perjalanan panjang yang ditempuh Laras selama ini akhirnya mencapai titik puncaknya. Setelah melewati banyak rintangan, pengkhianatan, dan kesedihan, ia kini berdiri dengan penuh keyakinan dan damai dalam hatinya. Kesuksesan yang diraih bukan hanya soal prestasi, tapi tentang bagaimana ia mampu mengubah luka menjadi kekuatan yang menginspirasi banyak orang. Di pagi yang cerah, Laras duduk di depan layar komputer, membaca ulang pesan-pesan dari para pembaca novelnya yang viral. Cerita tentang perjuangannya menyentuh hati ribuan orang, memberikan mereka harapan dan semangat baru. Ia tahu, setiap kata yang ditulisnya adalah suara dari perempuan-perempuan yang selama ini terdiam. Namun, kebahagiaan terbesar datang ketika mertuanya menghubunginya untuk bertemu secara pribadi. Mereka duduk berhadapan, suasana penuh keheningan dan berat. Mertua Laras, yang dulu begitu keras dan penuh prasangka, kini menunduk dan berkata dengan suara bergetar, "Aku sudah membaca semuanya, Laras. Aku menyesal, aku salah selama ini." Laras menatap mata mertua yang penuh penyesalan itu. Ia tahu, memaafkan bukanlah hal yang mudah, tapi di dalam hatinya, ia memilih untuk membuka pintu maaf. Kita semua manusia, Bu. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan kita. Yang penting sekarang, kita bisa belajar dan berubah. Momen itu bukan hanya tentang rekonsiliasi, tapi juga tentang kemenangan terbesar Laras, menang tanpa dendam. Ia membuktikan bahwa kebencian dan sakit hati tidak harus menguasai hidup seseorang. Dengan hati yang lapang, Laras membebaskan dirinya dari belenggu masa lalu. Hari-hari berikutnya, Laras semakin fokus pada Rumah Kata, yang kini menjadi pusat inspirasi dan penyembuhan bagi perempuan di berbagai daerah. Ia terus berkarya, menulis, dan berbagi kisah-kisah yang memberikan kekuatan. Ketika ia berdiri di panggung terakhir acara peringatan 1 tahun Rumah Kata, Laras mengucapkan kata-kata yang penuh makna, "Jangan biarkan luka masa lalu menghentikan langkah kita. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup setelahnya. Mari kita melangkah maju dengan cinta dan keberanian, tanpa dendam." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Di antara para hadirin, ada mata yang berkaca-kaca, ada hati yang tergerak, dan ada jiwa-jiwa yang menemukan harapan baru. Laras menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjalanan ini memang penuh luka, tapi juga penuh pelajaran berharga. Dan kini, ia tahu satu hal pasti, ia menang, tanpa dendam.